Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai, selamat berjumpa kembali di Lex Sambedas Kabupaten Bandung tahun 2024. Saya Salvi Afrianti dari Sekolah Dasar Negeri 3 Bandung Indah. Kali ini akan mereview buku yang berjudul Tugas Kecil Kemanusiaan. Ya, kali ini saya akan mereview buku ini dengan model paragraf AIH. Ya, judul buku di sini Tugas Kecil Kemanusiaan, penulisnya Haidir Yusuf, ilustratornya Yadi Kristianto, editornya adalah Mary Mulyani, penerbitnya Sefek Rida Karya, dan tebal halaman pada buku ini adalah 80 halaman. Nah, di sini A alasan memilih buku, I isi ceritanya, lalu H adalah hikmah. Ya, A alasan memilih buku. Saya memilih buku ini, tertarik memilih buku ini karena di sini ada judulnya kemanusiaan. Yang pada saat ini kita krisis kemanusiaan, kita terlalu sibuk dengan ponsel kita masing-masing, dengan gadget kita masing-masing. Jadi kepedulian terhadap sesama semakin menurun. Nah, semoga setelah mereview buku ini ada manfaatnya ya. Baik, dari I sekarang, isi buku. Isi buku cerita ini ada beberapa subbab. Yang paling menarik ada 2 subbab bagi saya, dan menceritakan tentang anak sekolah dasar yang begitu terampil, cekatan, dan peduli terhadap sesama. Begitu. Lalu ada hikmah. Hikmah dari buku ini semoga siswa-siswi dimanapun berada bisa menjadi anak-anak yang soleh, solehah, tidak hanya menjadi orang baik, tetapi juga menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang terampil untuk orang banyak, bukan hanya untuk teman-temannya, tapi juga untuk orang yang lebih tua, orang yang lebih muda dari kita, atau bahkan kepada orang-orang yang sepantaran dengan kita atau sebaya dengan kita harus saling menyayangi, menghargai, karena banyak sekali pembulian, banyak sekali yang suka ledek-ledekan. Nah, cerita di buku ini tuh jauh sekali dari itu. Di sini menceritakan anak-anak yang sangat solid, anak-anak yang sangat peduli terhadap orang lain, begitu. Nah, untuk di bab pertama ini ada cerita mengenai Rahman, Amelia, dan Haryana. Mereka itu adalah teman sekolah dasar sebaya yang kalau pergi dan pulang dari sekolah itu selalu bersama. Nah, uniknya mereka itu pergi dan pulang dari sekolah itu melewati sungai. Melewati sungai itu tidak dengan jembatan yang kokoh seperti yang kita tahu ya. Kalau kita mungkin tahu jembatan yang sudah permanen begitu, tapi mereka melewati jembatan gantung. Lalu ada opsi lain tapi tetap menggunakan perahu yang diderek begitu. Nah, singkat cerita, ketika mereka melewati menyusuri sungai itu, ada orang yang minta tolong. Ternyata orang yang minta tolong itu ada di dalam sungai, yang mereka itu kaget sekali begitu ya. Bagaimana ini? Ternyata ada salah satu dari teman mereka, yaitu Rahman. Rahman ini pandai sekali berenang, tapi dia itu udah lama nggak berenang. Tapi untuk menolong orang yang sedang kesulitan, Rahman rela untuk terjun langsung ke dalam sungai untuk menolong orang tersebut. Itu salah satunya. Lalu ada di subbab 2 juga, ini yang menarik untuk saya, itu adalah tentang seorang temannya yang maaf, di sini tuh kesulitan untuk membeli peralatan sekolah gitu. Orang yang kekurangan begitu ya. Nah, anak-anak sekolah dasar ini mereka mencari ide, mencari akal bagaimana caranya mewadahi sebuah organisasi untuk bisa organisasi itu untuk bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, termasuk khususnya untuk teman-temannya yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu mereka membuat suatu koperasi, yang koperasinya itu dibuat oleh siswa itu sendiri. Akhirnya keuntungan dari koperasi itu, atau mungkin hasil dari koperasi itu bisa untuk membantu teman-temannya yang kesulitan keuangan atau perekonomian begitu. Nah, teman-teman, mungkin begitu saja review paragraf dari saya. Mudah-mudahan ada hikmah yang dapat kita petik, dan semoga kita terus menjadi orang baik, terus menebarkan kebaikan ya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.